Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan share tentang laporan keuangan pada program iPos 4, iPos 5 ke toko ataupun apotek klinik. Pada dasarnya program-program ini memiliki alur atau flow yang hampir sama. Hanya ada tambahan modul di iPos 5 dan ke toko. Oke. Di dalam aplikasi ini ada modul akuntansi. Nah, tujuan dari akuntansi ini apa? Yaitu membuat sebuah laporan keuangan. Akuntansi adalah proses pengelompokan dan pencatatan transaksi untuk selanjutnya diproses menjadi sebuah laporan keuangan. Jadi tujuan utama dari akuntansi ini adalah laporan keuangan. Nah, seperti apa laporan keuangannya? Ada iPos, oke. Laporan keuangan, dua hal yang paling penting yang harus kita ketahui yaitu neraca dan laba rugi. Minimal dua report ini kita harus paham karena ini sangat penting banget. Laporan-laporan keuangan ini fungsinya untuk kita mengambil keputusan terhadap usaha kita, untuk analisis kemampuan finansial kita, dan untuk laporan pertanggungjawaban ke pihak-pihak yang terkait dengan investasi kita. Dua hal laporan keuangan yang minimal harus kita ketahui yaitu neraca dan laba rugi. Seperti apakah neraca? Kita ambil contoh di sini. Oke. Nah, neraca adalah laporan dari aset atau harta kita, harta bisnis kita, dan sumber aset kita. Harta kita dengan sumber harta kita harus balance. Harta kita terdiri dari apa? Yaitu kas, bisa piutang usaha, bisa persediaan barang, bisa dimasukkan juga aset-aset tetap, misalnya kendaraan, komputer, atau bangunan bisa jadi. Terus pasifa sendiri terdiri dari kewajiban dan modal. Kewajiban adalah kewajiban kita terhadap pihak eksternal dari perusahaan. Bisa jadi itu berupa hutang usaha atau mungkin hutang bank atau hutang ke pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Selanjutnya ada modal. Modal adalah investasi kita terhadap bisnis kita yang berasal dari kita sendiri, dan ada juga di sini laba tahun berjalan, yaitu laba yang dihasilkan dari perputaran bisnis kita. Nah, mungkin di sini nanti akan ada tambahan juga laba ditahan untuk yang sudah beberapa tahun berjalan, dan ada juga prive yang mungkin ada mutasi pengambilan dividen atau hasil usaha sebelum dibagikan bisa juga. Oke. Lalu dari mana sumber-sumber komponen aktiva dan pasiva ini? Oke. Aktiva dan pasiva atau neraca ini bersumber dari di menu akuntansi dan daftar perkiraan. Nah, di sini ada aktiva, kewajiban, dan modal. Nah, ini akun ini harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan juga kita. Perusahaan kita juga sesuai dengan realnya, posisinya seperti apa. Kas-kas yang kita miliki dan aset-aset yang kita miliki, kewajiban, modal. Nah, nanti di sini akan dibahas di akuntansi dasar part 1 ya. Oke. Jadi neraca seperti ini tadi bentuknya. Nah, nanti bisa pelajari lebih jauh detail fungsi dari laporan keuangan ini dengan buku panduan yang mungkin akan kita share linknya di bawah. Selanjutnya yang kedua yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini akan menunjukkan kemampuan perusahaan kita atau prestasi dari perusahaan kita untuk menghasilkan laba dari mutasi transaksi, dari jualan, performance ya, lebih di performance perusahaan kita. Dari penjualan nanti akan dihasilkan laba kotor. Dari laba kotor akan
potong biaya-biaya lain seperti listrik, ATK atau biaya operasional atau biaya umum, hingga terciptalah namanya laba rugi atau net profit. Nah, di sini kita bisa tahu perusahaan kita untung atau rugi, dan kita juga bisa analisa, kita compare dengan laporan neraca tadi. Misalnya seberapa profitkah investasi yang kita tanamkan di perusahaan untuk menghasilkan laba rugi ini. Nanti banyak analisisnya untuk dari dua laporan ini. Minimal dua laporan ini yang harus kita pahamin terlebih dahulu. Nah, dari mana sumber-sumber akun ini? Sumber-sumber akun ini, biaya ATK misalnya, atau pendapatan jual, pendapatan dagang seperti ini bersumber dari daftar perkiraan juga. Nah, di sini adalah akun neraca atau aktiva, kewajiban dan modal. Nah, dan di sini adalah akun-akun transaksi yang membentuk laporan laba rugi, yaitu ada pendapatan, ada HPP, ada biaya, pendapatan lain, biaya lain. Nah, disinilah laba rugi nanti akan dibentuk. Dan untuk lebih detail nanti ada di akuntansi dasar part 1 dengan tema chart of account atau daftar perkiraan. Jadi 2 poin laporan perusahaan ini minimal yang harus kita ketahui. Nah, setelah mengetahui ini nanti bisa melakukan pengembangan, misalnya analisis atau yang lain. Jadi kita bisa tahu benar-benar kondisi perusahaan kita dan bisa mengambil langkah yang terbaik untuk perusahaan kita. Oke, demikian sedikit pengantar tentang laporan keuangan dari iPOS. Nah, untuk lebih detail memahami laporan keuangan, saya akan coba carikan dan nanti mungkin akan saya share di deskripsi di bawah untuk lebih detail tentang laporan keuangan. Oke, demikian dari saya.